Senang sekali menyapa teman-teman semua hari ini. Sama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siapkan catatan kalian dan Alkitab kalian. Juga siapkan hati kita sama-sama untuk menerima firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Teman-teman yang belum ikut Connect Group, Kak Una mengajak semua teman-teman untuk ikut tergabung dalam Connect Group. Gimana caranya? Kontak kakak-kakak kalian yang ada di kota kalian masing-masing. Ya, sama siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini waktunya kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus bertata di setiap rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Voltagers, mana suaranya? Boleh lambaikan tangannya, boleh lihat kanan kirinya. Kita ajak teman kita sama-sama untuk memuji Tuhan, amin. Are you ready? Say yes. Are you ready? Yes. Come on Voltagers, sama-sama bertepuk tangannya. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Percaya dengan segenap hati, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalammu, haleluya, haleluya, menari dalammu, sebab nadamu dan tongkatmu menuntun langkahku, haleluya, ku bersuka cinta. Are you ready to jump? Come on, let's jump, jump, jump. Lagi kita memuji Tuhan. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, tak benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi. Percaya, tangannya
Boleh katakan kanan kirinya, nyalakan apimu. Tepuk tangannya mana? Yang siap melompat bagi Tuhan, come on. Hey, hey, hey. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama siapa? Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Come on, run. Sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Seperti ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, naikkan pujian. Naikkan pujian mujizat. Are you ready? Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Kita buat gerakan melangkah ya. Are you ready? Langkah takkan berhenti, lari, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian mujizat. Semua voltagers yang ada di rumah, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, nyanyikan oh 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 oh, tercurah
siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengerjakan setiap hati kita. Bahwa Tuhan Yesus akan mengubahkan setiap hati kita. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yes God. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat pujian kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, yes Tuhan, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Yes God.
kepadamu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Dimanapun Voltagers berada ya Tuhan, Kau lawat mereka saat ini. Bahkan mereka belum mendengarkan firman Tuhan pun, hati mereka dijamah dalam nama Yesus. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, katakan dengan imanmu. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Give Him praise. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Dialah yang disembah. Hati kami siap, hati kami rindu, hati kami mau ditaburi oleh firman Tuhan. Ajari kami untuk taat dan setia ya Tuhan, para Voltagers yang Kau kasihi. Biarlah firman yang sederhana Engkau terjemahkan ya Allah Roh Kudus di hati setiap Voltagers yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you kakak-kakak PAW. Kak Arli mulai dengan pertanyaan begini. Apakah kalian seorang yang pemberani? Jawab sendiri ya, di tempat kalian masing-masing ya. Apakah kalian adalah seorang yang pemberani? Seorang yang berani itu buat banyak orang itu seorang yang bagaimana? Yang kuat, seorang yang gagah, seorang yang tinggi besar, ya itu mungkin bisa ya. Tapi bukan hanya tentang fisik, tetapi bagaimana di dalam hati kita pun Tuhan ajarkan kita menjadi seorang yang berani. Hari ini ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa selalu ada Alkitab dan juga catatan. Supaya kalian tidak mudah lupa. Ya. Dan atur posisi duduk, jangan sambil makan, jangan sambil tidur. Fokus sama Tuhan. Karena hari ini Kak Arli berdoa, hatimu dipenuhi dengan keberanian yang daripada Tuhan. Keberanian yang benar, bukan keberanian yang asal-asalan. Ya, belajar dari satu tokoh firman, tokoh Alkitab, ya, namanya Esther. Esther ini seorang ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Kalau mungkin kalian nih yang Voltagers yang ladies ya,
Yang perempuan mungkin suka princess, belajar tentang Esther. Kalau kalian yang boys, ya yang laki-laki, kalian masih, Kak itu kalau Esther kan itu untuk perempuan. No, siapa bilang? Belajar strateginya. Gak harus loh orang berperang tuh pakai dengan otot, dengan kekuatan. Esther ini berperang tapi smart orangnya. Bukan karena dia yang smart, tapi Tuhan yang kasih dia hikmat. Bagaimana caranya? Kalian nanti bisa baca ya di kitab Esther. Kitab Esther ini ada 9 pasal, by the way ya. Kalian bisa baca dari pasal pertama sampai pasal yang ke-9. Kalian akan amazed dengan apa yang Esther ini lakukan. Seorang perempuan, tapi dia enggak yang pakai pakaian perang kayak gitu. Dia pakai pakaian yang anggun, tapi dia bisa mengalahkan musuh yang akan menghancurkan bangsa Yahudi. Namanya Haman. Kak Arli kembali dulu. Kalau waktu tadi Kak Arli tanya, seberapa berani kalian? Apakah kalian menjadi seorang yang pemberani? Kalau kalian jawab ya, oke, berani bagaimana? Aku berani Kak di kamar atau di rumah sendiri pas lampu mati, waktu lampu mati aku gak takut, aku gak nangis, aku gak lari. Good, itu pemberani. Kak, aku juga aku gak takut sama binatang-binatang yang kecil. Oke, ya itu termasuk pemberani. Apalagi, Kak, kalau aku ngerjakan tugas, aku berani untuk mengerjakannya sendiri tanpa harus contek teman yang lain. Itu juga pemberani. Seorang yang berani di dalam Tuhan adalah seorang yang berani karena benar. Bukan karena gini ya, Kak aku berani. Tonjok temanku. Ya, karena dia salah sama aku tonjok dia, aku berani. Bukan yang seperti itu. Kak aku berani. Berani untuk cheating. Ya, curang. Kalau lagi school online kayak gitu, aku chat aja, mataku tetap ada di depan, tapi aku chatting, aku berani loh Kak. Bukan yang seperti itu beraninya. Ya, itu namanya bukan pemberani. Bukan pemberani karena benar. Seorang yang berani karena benar itu pasti di hatinya terlebih dahulu dia kenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Seperti Esther. Esther ini adalah seorang yang hatinya itu lembut, taat, mau untuk ditegur, mau untuk diarahkan. Seperti pada saat dia menjadi seorang ratu, kemudian ada seorang yang namanya Haman, dia dipercaya oleh Raja Ahasiweros untuk memimpin, menjabat satu kepercayaan dari raja. Haman ini dia suka dipuji orang. Dia ingin semua orang taat sama dia. Bahkan Alkitab katakan, nanti kalian bisa baca di pasal yang ketiga. Kalian bacain, kalian tulis aja ya. Kalian tulis aja, ikutin Kak Arli. Esther 3 ayat yang ke-1 dan 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang ada di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tapi raja tidak berkata langsung sama rakyat, tapi tentang dia.
Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mordekai adalah saudara dan ayah angkat dari Ester. Mordekai tahu siapa yang dia sembah, yaitu Tuhan. Jadi dia tidak sujud pada Haman. Haman ketika melihat pegawai-pegawai raja berlutut bersujud, dia semakin pride-nya semakin tinggi. Dia semakin sombong, dia suka untuk dipuji. Tapi begitu melihat Mordekai nggak sujud, hatinya panas. Tahu nggak? Karena dia ketakutan bahwa nanti orang lihat Mordekai, oh Mordekai kok tidak menyembah Haman ya. Kalau gitu kita boleh dong tidak menyembah Haman. Karena dia ketakutan, dia ambil langkah seperti ini si Haman ini. Seakan-akan dia berani, padahal bukan pemberani. Dia berani bilang seperti ini, aku mau hancurkan semua bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Mordekai gak mau menyembah aku. Karena satu orang dia mau membasmi satu bangsa Yahudi. Dan itu menjadi satu ketakutan buat bangsa Yahudi saat itu. Ini Kak Arli ceritakan dulu ya latar belakangnya supaya kalian tahu apa arti berani yang benar di hadapan Tuhan. Berani yang benar sebagai God's top agent. Ketika Haman dia ingin untuk menghancurkan bangsa Yahudi, Mordekai tahu, hatinya sedih. Dan kemudian dia ingat, oh iya, bukankah Ester adalah ratu? Ratu kan bisa tolong. Kemudian Mordekai bilang sama Ester, tolong ini bangsa Yahudi hendak dihancurkan oleh Haman. Kemudian Ester bilang apa? Aku sedih sih, tapi ada peraturan. Peraturannya, kalau raja tidak panggil, aku gak boleh datang. Kalau raja tidak menyuruh aku datang, aku gak boleh datang. Nanti ada sanksinya, nanti ada hukumannya. Tapi Mordekai bilang, kalaupun engkau gak tolong, Tuhan pasti akan pakai orang lain. Kemudian Ester diam dan Ester bilang sama, Ester mengirim surat pada saat itu lewat utusannya pada Mordekai. Kemudian Ester bilang kayak gini, oke, suruh semua bangsa Yahudi berpuasa. 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Aku dan semua asisten dayang-dayangnya juga akan berpuasa. Kita minta sama Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan. Wow, itu baru langkah berani. Kak, itu yang dinamakan berani? Ya, itu yang dinamakan berani. Ester berani untuk mau melawan Haman dengan mau datang kepada Raja Ahasiweros tanpa dipanggil dahulu. Tapi dia gak sembarangan langsung datang. Oh iya, oke, aku akan datang ke raja. Kemudian dia datang. Enggak. Ester tahu apa yang harus dia lakukan. Pertama-tama dia berani juga, tapi dia minta Tuhan yang tolong. Tuhan yang kasih kebenarannya. Bukan dengan keinginan dia sendiri, bukan dengan pemikirannya dia sendiri. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, berikan aku keberanian. Tuhan, tolong aku, berikan aku hikmat. Lindungi. Bener loh. Ya, bener loh. Di Ester yang pasal yang kelima, ayat yang pertama, Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, jadi setelah puasa, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri ia di pelataran dalam istana raja. Raja gak panggil loh ya. Ada konsekuensinya, ada resikonya, Ester bakalan dihukum. Tapi dia berani. Setelah dia berdoa, setelah dia berpuasa, dia berani datang sama raja. Dia ambil resikonya. Kalaupun dia harus mati, dia mau ambil resikonya. Tapi dia berani bilang, aku datang dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian tepat
Kali lanjutkan. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Jadi misalnya di situ adalah pintu istananya, raja di sini tepat. Kalau itu pintu dibuka ada Ester, raja langsung lihat ada Ester di situ. Gawat, bisa dihukum. Tapi ayat yang kedua, ini buah dari keberanian Ester ya dengan benar. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Wow. Mujizat. Dengan berani, dengan benar, Ester datang. Gak harus dengan tentara yang besar datang pada raja, no. Tapi dia datang dengan pakaian ratunya, dia siap apapun yang terjadi. Aku mau maju ke raja, aku mau ungkapkan apa yang sedang terjadi untuk bangsaku. Aku mau minta pertolongan raja. Tapi gak gegabah, gak sembarangan. Ketika datang dan kemudian raja berkenan. Dan Ester menyentuh tongkat emas itu. Dan kemudian Ester baru ngomong apa yang Ester inginkan. Tapi ini dia pintarnya. Ester tidak langsung ngomong, Raja, Haman itu jahat. Haman itu harus dihukum karena dia mau menghanguskan, dia mau membinasakan bangsa Yahudi. Enggak, Ester tidak bilang kayak gitu. Ester cuma bilang, Raja, saya mau mengadakan perjamuan, bolehkah saya mengundang raja untuk datang? Ajak Haman juga ya, bukankah itu pintar? Berani loh, datang pada raja, undang musuhnya juga. Wah, kalau ketahuan, Haman tahu Ester ini ada niat untuk menghancurkan dia, bukankah nanti akan dia nanti akan dihancurkan terlebih dahulu? Tapi Ester berani. Dia tahu pada siapa dia harus mengandalkan diri. Dia berani karena dia tahu Tuhan Allah menyertai dia. Dia benar. Kemudian ketika di perjamuannya Ester, di situ pun Ester belum langsung ngomong. Raja bilang, apa yang kamu minta Ester? Nanti aku akan berikan. Karena raja senang diundang sama Ester. Ester bilang, Raja, nanti ada perjamuan lagi. Pas di situ nanti saya akan sampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Smart kan? Nggak langsung ngomong loh saat itu. Tapi Ester dengan wibawanya dia mau supaya raja berkenan dulu kepadanya. Kemudian di perjamuan yang kedua, kalian tahu disitulah waktunya Ester mengungkapkan, membuka kesalahan dari Haman, membuka niat jahatnya Haman. Kita lihat di sisi Haman dulu ya. Pada saat perjamuan yang pertama, Haman diundang, Haman kegeeran. Haman merasa bahwa ini loh, coba kalian lihat. Ratu mengundang cuman aku, kalian gak diundang. Ada ayatnya ya, di Ester 5 ayat 9 sampai 11. Ini pada saat Ester mengundang raja dan Haman perjamuan pertama kali ya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira karena dia diundang oleh Ester. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ketemu lagi, ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Panas lagi hatinya. Dan di situ
Haman mengundang teman-temannya. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Sahabat-sahabatnya diundang, istrinya Haman juga dikumpulkan. Dia ceritakan apa yang dilakukan oleh Mordekai. Aku kesal sama Mordekai ini. Dia tetap tidak mau bersujud sama aku. Apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian Haman sedang mempersiapkan satu jebakan supaya Mordekai dihukum mati. Puji Tuhan, ada Esther yang begitu berani. Mau dia berdiri bagi bangsanya sekalipun dia harus menerima resikonya. Voltagers, kalaupun kita pernah dulunya melakukan kesalahan seperti Haman, mungkin suka gosipin teman, mungkin gak suka sama teman, ketika teman itu terjatuh atau dia mengalami satu musibah, kita dalam hati tahu rasa. Mungkin ada di dalam hati kita itu kesombongan. Ayo balik. Ayo balik, cepet-cepet balik. Jangan seperti Haman yang dia sampai akhirnya pun dia tidak mau untuk mengakui kesalahannya. It's okay, kita semua pernah berbuat dosa. Kak Arli pun juga. Bagaimana? Datang sama Tuhan. Kau akan diterima kembali. Apapun resikonya. Mungkin salah sama mama. Mungkin teringat waktu membentak orang tua. Dan kau merasa bersalah. Kau mau datang sama mama sama papa. Say sorry. Datang dengan berani. Kenapa? Karena kamu benar. Kamu mau datang dengan berani untuk apa? Untuk say sorry. Untuk mau minta maaf. Untuk damai dengan papa mama. Jangan tahan. Itu karena mama papa yang salah, makanya aku kesal dan aku membentak. Itu karena adik, makanya aku jadi marah. Jangan salahkan orang. Datang sama orang tua, datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku. Datang sama mama papa. Mama papa, sorry. Itu yang dinamakan berani dengan benar. Ya, itu salah satunya. Ya, jangan seperti Haman yang beraninya karena apa? Karena ada teman-temannya di belakang. Jadi nanti kalau aku diserang, teman-temanku ada yang backup aku. Tidak seperti itu. Datang, nggak apa-apa. Terima konsekuensinya, terima resikonya. Mungkin mama papa akan, misalnya nih, mama papa akan melarang kamu untuk pegang HP selama seminggu. Nggak apa-apa, terima aja. Ya, taat, lakukan hal yang lain. Baca firman Tuhan. Terima risikonya, terima konsekuensinya, nggak apa-apa. Tapi itu yang membuat engkau berani dengan benar. Melakukan hal yang benar. Ya. Itu Haman. Dia yang berani tapi karena salah, karena di belakangnya ada teman-temannya dan dia berani untuk bikin dosa. Itu Haman. Jangan ikutin. Kalau Esther, sekarang kita balik ke Esther. Seperti yang Kak Ali bilang tadi, dia berani loh datang ke raja karena sebelumnya dia berdoa, dia minta tuntunan Tuhan. Dia berani untuk menegur. Di perjamuan yang berikutnya, Esther bilang sama raja, iya raja, sebenarnya bangsaku ini sedang dalam ancaman. Dan bangsaku ini sedang direncanakan untuk dihancurkan oleh seseorang. Raja marah, kaget, siapa yang berani? Siapa yang mau menghancurkan bangsa Yahudi ratuku ini? Siapa? Disitulah Esther bilang, Haman orangnya. Saat itu juga
Haman pun dihukum dan tidak dipedulikan oleh raja. Berani loh Esther di depan raja, di depan Haman bilang, Haman niat jahatnya dia yang mau menghancurkan bangsa Yahudi. Karena apa? Karena Esther tahu dia udah dapatkan hatinya Raja Ahasiweros dengan benar. Dia berani, dia bela bangsanya karena benar. Kalau ada temanmu yang menginginkan kamu untuk melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, berkata kotor mungkin, emosi mungkin, gosip mungkin, berlaku curang mungkin, ingat, beranilah untuk menolak dan lakukan yang benar. Ambil resiko, mungkin temanmu nggak suka dengan penolakanmu untuk berbuat jahat. Mungkin temanmu akan bilang kepadamu, kamu sok suci. Mungkin temanmu akan bilang, nggak usah main sama dia. Dia ini sok-sok baik. Ambil resiko itu, tetap lakukan yang benar. Like Esther. Ambil keberanian itu, berdoalah sama Tuhan. Tuhan akan membelamu. Tuhan akan menjagaimu. Oke, saya undang semua kakak-kakak PAW untuk maju. Kak Arli tutup dengan ayat ini. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ini jadi doa kita ya. Teman-teman semua, baca dengan suara terbaikmu sampai telingamu sendiri mendengar suaramu. Ya. Nggak perlu teriak-teriak, secukupnya aja, tapi asal telingamu bisa dengar suaramu. Apa yang kau baca firman Tuhan ini? Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sekali lagi ya, sambil mungkin kalau kau sudah bisa hafal atau kau bisa dengan segenap hati, taruh tangan kananmu di dada seperti ini. Dan kemudian baca ayat ini, biar ini menjadi doa kita juga ya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami untuk menyenangkan Engkau. Mari kita senangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan Engkau ya Tuhan. agar aku menyenangkan, Hanya menyenangkan Tuhan saja. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu, Amin. senangkan-Mu.
katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Kami mau ambil konsekuensinya ya Tuhan. Jadi bejana untuk Asal kami benar hidup di hadapan Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, Semua ku berikan padamu. amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, hanya menyenangkan-Mu. senangkan. Amin. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkanku, Senangkan hatimu. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu Tuhan. Menyenangkan. senang. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan saja. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkan Tuhan saja. Apapun yang terjadi, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. tutup mata kalian. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Fokus hanya sama Tuhan Yesus saja. Katakan, Tuhan, aku mau jadi orang yang pemberani, tapi yang benar di hadapan Tuhan. Berikan aku keberanian, berikan aku kuasa untuk bisa mengalahkan kedaginganku. Tuhan, tolong aku, beri aku hikmat, jadikan aku God stop agent yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini janjiku kepadamu. Tuntun aku dalam nama Yesus. Menyenangkanmu. Angkat kedua tanganmu. Angkat wajahmu, jangan menunduk. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan Tuhan saja. menyenangkanmu, Amin. senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu. Seumur hidup kami ya Tuhan, tuntun kami. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku,
yang mencintai Tuhan dan jadi tentara-tentara iman, jenderal-jenderal iman dimanapun kau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu Voltagers sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you.